Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Santoso. Saya dari Prodi Fakultas Peternakan Universitas Boyolali ingin menyampaikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Ilmu yang mempelajarinya disebut taksonomi dan dipelopori oleh Carlos Linnaeus. Yang kedua, proses klasifikasi. Dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri MH. Beberapa sistem klasifikasi antara lain adalah klasim alami. Klasim alami berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, klasim filogeni berdasarkan sejarah evolusi. Dan yang ketiga yaitu klasim buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Beberapa jenjang taxon MH antara lain adalah kingdom atau disebut dengan regum, adalah dunia atau kerajaan. Yang kedua, filium atau divisioso yang disebut dengan bagian atau keluarga besar. Yang ketiga, klasis atau kelas. Yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, familia atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Yang terakhir adalah spesies atau jenis. Contohnya adalah untuk contoh kingdom hewan, untuk contoh filum chordata, untuk contoh filum vertebrata, untuk contoh kelas mamalia, untuk contoh ordo carnivora, untuk contoh famili Sanidae, untuk contoh genus adalah Canis, dan untuk contoh spesies adalah Canis familiaris. Contoh yang selanjutnya untuk kingdom adalah tumbuhan, untuk divisio adalah spermatopia, untuk kelas adalah Argiosopermae, untuk ordo adalah Leguminocaceae, untuk famili adalah Papilionocaceae, untuk genus adalah Phaseolus, dan untuk spesies adalah Phaseolus vulgaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arjuna. Saya dari Fakultas Peternakan di Universitas Boyolali dengan nomor NIM D200-119. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan sistem tata nama MH, yaitu sifat universal menggunakan bahasa Latin, menggunakan sistem nama agenda binomial nomenklatur yang terdiri dari dua kata. Selanjutnya, kata satu merupakan nama genus, kata dua nama spesies dicetak miring atau bergaris bawah terpisah. Yang selanjutnya itu kata satu diawali huruf besar, kata kedua huruf diawali huruf kecil semua. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat klasifikasi. Apa saja? Yang pertama, mempermudah mempelajari MH. Yang kedua, mengenal berbagai spesies MH. Yang ketiga, mengetahui keanekaragaman hayati. Yang keempat, mempermudah cara pelestarian MH. Yang selanjutnya itu alternatif sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama sistem klasifikasi sederhana. Yang pertama, manfaatnya itu obat, pangan, hias. Yang kedua, tempat hidup, air, darat, lembab. Yang ketiga, ukuran heba, semak, perdu, dan pohon semak. Yang keempat itu alat gerak, sirip, sayap, kaki. Dan yang kedua itu sistem dua kingdom. Apa saja? Seperti Plantae bersifat autotrof. Yang kedua, Animalia bersifat eretrotrof. Yang ketiga itu sistem tiga kingdom, berkembang setelah adanya mikroskop, seperti Plantae, Animalia, Protista. Makhluk hidup mikroskop digolongkan dalam kingdom Protista. Yang keempat yaitu sistem 4 kingdom, yaitu contoh seperti Plantae, Animalia, Protista, dan Monera. Monera dipisahkan dari Protista karena sifatnya yang prokariot. Yang kelima yaitu sifat 5 kingdom, yaitu sistem ini Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi dipelopori oleh R.H.
Stokes fungi dipisahkan dari Plantae karena sifatnya yang heterotrof. Yang keenam yaitu sistem 6 kingdom seperti Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Eubacteria, Arabacteria yang dipelopori oleh Carver. Monera dibagi dua, kingdom Arabacteria lebih mirip Eukaryot. Kenalkan, nama saya Muhammad Ulul Azmi dari Fakultas Peternakan dengan NIM D200100020 Universitas Boyolali. Kingdom Monera, semua makhluk hidup atau organisme yang prokariotik bersel satu dan mikroskopis. Contoh, semua bakteri dan ganggang hijau. Kedua, kingdom fungsi, memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Contoh, muncar, agariochus, dan lain-lain. Kingdom protista, sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu. Umumnya memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya Euglena dan Paramecium. Perkenalkan, nama saya Hani Samsia Sarjana Universitas dari Fakultas Peternakan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang identifikasi atau determinasi. Identitas makhluk hidup menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi atau kelompok. Langkah-langkahnya: 1. Mengenali ciri makhluk hidup. 2. Membandingkan atau menyamakan dengan makhluk hidup yang sudah diketahui identitasnya. 3. Dasar dapat berupa ingatan, bantuan dari orang lain, statement acuan, pustaka, dan komputer. 1. Fungsi dikotom, berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan, seperti contoh skema berikut. Di situ tertulis rambut, lalu dikelompokkan menjadi dua, kemudian satu persatu dikelompokkan kembali dengan ciri yang berlawanan. Yang kedua adalah kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah faktor yang membuat sejumlah keterangan tentang suatu organisme. Keterangan yang dipakai dalam identifikasi adalah ciri-ciri morfologi yang mudah diamati. Kunci determinasi juga disebut juga dikotom. Lalu, untuk apa kunci determinasi itu? Untuk memudahkan mengenal makhluk hidup. Jadi, fungsinya mengelompokkan makhluk hidup yang belum kita ketahui. Berikut contohnya. Jadi, kunci determinasi itu adalah urutan bagaimana kita mengenali makhluk hidup. Di situ tertera ada nomor 1, itu bilangnya ada 2 sampai 3, yaitu 1 abdi, 2 abdi, 3 abdi, dan seterusnya. Nah, dimana cara pakainya? Cara pakainya adalah di bagian ini di setiap nomor selalu ada pilihan A dan B. Pilihan A dan B ini pilihan yang sangat berlawanan. Jadi kita disuruh untuk memilih 1A atau 1B dan seterusnya. Lalu yang titik-titik bukan untuk menjawab, tapi misalnya kita memilih 1A, titik-titik menunjukkan angka 2, maka angka 2 itu kita ikuti sesuai dengan titik-titik belakangnya. Misalnya kita memilih 1A, 1A itu bentuknya 2, titik-titik menunjukkan angka 2, maka kita pilih yang tertera ada angka 2 dan sampai seterusnya. Begitu. Terima kasih. Apabila banyak salah dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.